kita ini bukan retailer, namun retail platform. Artinya apa? Kita jangankan bicara roh halus, roh jali, Pak. COVID lah, kita bicara COVID. Saat COVID itu terjadi, dan customer itu hilang 100%, Pak. Sebenarnya kami ini kan, bagaimana sih cara mall itu hidup? Pak, kalau kita bicara teknologi, kalau digitalisasi ini di industri perhotelan maupun mall ini bagaimana sih pemanfaatannya, khususnya di INPP ini ya? Ya. Kalau jujur untuk hotel, Pak ya, implementasi banyak terjadi itu sebenarnya sudah di level operation ya, Pak. Contoh kita sekarang booking hotel aja caranya gimana. Dan kadang-kadang kita sudah sampai di kamar hotel, untuk kita sekarang banyak, beberapa hotel kami sekarang juga sudah, kita udah nggak mau kasih handphone lagi, kita nggak mau kasih telepon lagi, kita kasih QR code. Jadi concierge itu dengan QR gitu ya. Mau minum, mau apa, dan lain-lainnya. Jadi ini juga kita pelan-pelan harus bisa merubah budaya, dan saya rasa puji Tuhannya sekarang budaya manusia sekarang sudah terbiasa dengan QR, dengan mobile based dan lain-lain. Ini memang sudah terjadi, Pak. Dan kami punya sekarang sistem POS system sendiri dan lain-lain, Pak. Ini juga membantu untuk orang-orang dulu mungkin pegang kartu, pegang apa, tapi sekarang mereka dengan salah satu mobile app kami itu, Cornerstone itu, mereka sekarang bisa dengan app mereka web base itu bisa catat pembelian, poin mereka berapa dan lain-lain. Itu saya rasa itu sangat convenient, Pak. Ya. Bapak kan di industri mall. Nah, belakangan kan juga rame tuh, ada banyak istilah yang muncul loh, Pak. Roh halus, roh jali ya. apa gitu kan ya. Rombongan hanya elus-elus, roh halus. Rombongan hanya nanya-nanya, rohana. Iya. Rojali, rombongan jarang beli ya. Bagaimana Bapak melihat itu? Saya rasa sih bisa saja ya, Pak, itu terjadi ya. Namun perbedaannya gini, Pak ya. Orang kadang-kadang melihat gini, short answer gini, Pak. Kita ini bukan retailer, namun retail platform. Artinya apa? Kita jangankan bicara roh halus, roh jali, Pak. COVID lah. Kita bicara COVID. Saat COVID itu terjadi, dan customer itu hilang 100%, Pak. Sebenarnya kami ini kan, bagaimana sih cara mall itu hidup? Saya tidak hidup dari Bapak atau saya sendiri jalan ke mall beli makanan, Pak. Saya hidup dari restoran makanan itu bayar saya sewa. Artinya apa, Pak? Kalau market lagi bagus sekali, Pak, tiba-tiba spending orang punya kemampuan untuk spending naik segala macam. Penjualan restoran mereka naik 20%, sewa saya tetap naik aja 5-8%, Pak. Nggak naik? Nggak naik. Nggak dinaikin? Kan nggak ada revenue, nggak banyak revenue sharing lain, Pak. Fix rent, Pak, biasanya 5-8 tahun. Dan dengan pengertian yang sama itu juga, Pak, apabila tiba-tiba perkembangan mereka hanya 3%, apakah rental saya turun? Tidak. Tidak. Gitu. Di tengah pandemi pun saat mereka omsetnya hilang 100%, apakah rental kami juga 100%? Enggak juga, Pak. Biasanya kami sama-sama, oke, rentalnya kita diskon, namun servis saja harus tetap dibayar, karena kan kita sama-sama menghidupi ini, gitu, itu biaya. Jadi memang tidak, saat market begitu luar biasa, kita juga nggak tiba-tiba naik bagaimana. Saat market ada guncangan, kita juga tiba-tiba hilang, dan saat market lagi naik turun seperti ini, Pak, kita stabil. Ya karena itu kembali kita ini bukan retailer, kita ini retail platform. Jadi perkembangan kami terukur, dan kami juga cukup terisolasi, dikatakan, terhadap beberapa gejolak seperti ini, Pak. Itu. Asal tidak lama, Pak. Kalau asal lama tidak lama, setuju. Kalau tidak lama juga ngaruh pasti kan. Pak, retailernya kena, akhirnya ngaruh juga ke mallnya. Pasti. Gitu. Pak, kita juga membuka pertanyaan nih. Biasanya kita umumkan di Instagram. Kita akan podcast dengan Pak Antoni gitu. Ada pertanyaan masuk ini, Pak. Waduh. Ada pertanyaan dari akun siapa itu? Dea Rizona. Apakah INPP kedepannya akan mencoba merambah proyek landed house? Atau akan tetap fokus di properti high rise dan mixed use, Pak? Oke. Jadi kalau ini kayaknya pemegang saham INPP nih, saya yakin nih. Jadi kalau bahasa development kami, Pak, itu namanya high density dan low density development, Pak ya. Jadi memang dalam INPP sendiri kami sekarang sedang menggodok satu product development
untuk masuk ke segmen low density development, Pak. Namun memang low density development kami ini lebih fokus ke arah retail dan komersilnya. Jadi ini seperti apa ya, bisa dikatakan kalau high density itu kan seperti mall 3-4 lantai tertutup AC maupun terbuka ya, sekarang kan ada banyak outlet model. Tapi ini lebih ke seperti ya kalau di luar negeri itu seperti ada kayak lifestyle destination F&B 2 lantai saja gitu yang lebih terbuka dan lain-lain. Kita memang lebih mau mencoba mendevelop arah seperti itu, Pak. Jadi apa namanya? Memang kita sekarang harus bisa mencoba masuk ke second tier city juga, Pak. Namun dengan bukan hanya big box mall model, tapi juga dengan gaya-gaya low density development yang memang dengan gaya dan genit arsitektur yang memang sesuai dengan selera kekinian sekarang, Pak. Namanya bangun properti itu, Pak, kayak jualan mobil, Pak. Kita bisa bilang desain arsitekturnya begitu bagus. Tapi kembali menurut pendapat saya, arsitektur itu bisa mendatangkan orang. Namun hanya fungsi dan value lah yang bisa mengembalikan orang. Retail itu, Pak, ya, itu hidup dari orang yang nggak datang, Pak. Retail itu bukan bisnis yang hidup dari orang datang. Tapi retail itu hanya bisa hidup kalau orang kembali. Karena bayangkan, Pak, kalau saya punya mall 40.000 net leasable area, setiap hari itu saya harus bisa tarik 25.000 traffic sehari, Pak. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, kalau orang cuma datang sekali, habis satu kota populasi itu, Pak, gitu ya. Jadi maka dari itu saya harus bukan cuma cantik, kelihatannya keren, tapi tenancy mix-nya, convenience-nya, value daripada yang orang datang itu dia belanja macam-macam, bisa tamasya keluarga juga. Mall itu is a team sport, Pak. Going to a mall is a team sport. Jadi jarang kita cuma jalan sendiri, tapi kita biasa either sama teman atau sama keluarga. Jadi memang kita harus mendesainnya itu sesuai dengan kebutuhan Gen Z dan juga multi generational sekarang yang kadang-kadang ke mall itu kan dengan kakek, nenek, ayah, teteh, semuanya kan ya, anak gitu. Pak, kalau menarik sekali tadi filosofinya. Jadi kita hidup itu bukan oleh customer yang datang, tapi oleh yang kembali ya. Iya. Jadi memang bagaimana kita membuat mereka itu kembali lagi ke mall itu. Betul. Kan? Apa itu, Pak, yang ditawarkan tadi selain kombinasi tenantnya gitu? Itu seninya, Pak. Kalau saya bisa katakan, Paradise ini unik karena kami adalah mall developer dengan bisa dikatakan bahasanya itu anchor content terkecil di Indonesia, Pak. Anchor content itu apa, Pak? Anchor content itu biasa tuh masa-masa mass of retail tenant yang size besar-besar, Pak, 3.000, 5.000 meter persegi, yang biasanya jual perangkat-perangkat rumah, ataupun hypermarts, ataupun department store, dan lain-lain ya. Namun memang dengan era gaya hidup zaman sekarang, big box model seperti itu, Pak, tidak memiliki daya tarik sama seperti dahulu di tahun 90-an, Pak. Bapak tahu mall-mall yang lahir di tahun 90-an, Pak, biasanya tuh besar wing. Ya, betul. Department store ini, department store ono, gitu ya. Dan banyak tamu-tamu sekarang itu apabila saya mau belanja, daripada saya belanja merek itu di dalam department store, saya lebih baik langsung go to the specialty store-nya aja. Saya beli misalnya apapun itulah, merek Stradivarius kah, atau Bershka, atau apapun gitu misalnya. Saya mendingan datang ke tokonya itu sendiri, daripada saya ke toko itu di department store, Pak. Jadi itu karena lebih experiential, Pak, ya, pendapat saya ya, gitu sih, Pak. Nah, menarik sekali gitu. Jadi faktor tenant juga berarti pengaruhnya gede ya? Menurut saya itu paling penting, Pak. Paling penting ya. Iya. Lokasi dan juga accessibility. Saya katakan your location is your destiny, Pak, but your accessibility is your reality. Lokasi kita bagus, tapi kalau misalnya accessibility susah, ya susah. Ya gitu. Jadi kita harus kombinasi semua itu, membangun suatu produk yang memang mudah untuk dianggap bernilai dan valuable dan comfortable untuk customer. Lumayan kompleks juga ternyata ya bisnis ini ya. Setiap bisnis itu tidak ada yang segitu simpel yang dilihat ya, Pak, ya, kasat mata. Betul. Karyawannya berapa banyak, Pak? Total INPP ini. Kenapa, Pak? Maaf. Karyawan. Aduh, kalau di head office kami sendiri secara development team mungkin sudah mencapai 200-an. 300? Oh, 900. Lebih kali ya. Oh ya. Ya mungkin sudah hampir mencapai 1.000 kalau termasuk mungkin employee hotel ya, Pak, dan mall, Pak, 900. Nah, bagaimana Bapak menjaga budaya tadi adaptif terhadap perkembangan, inovatif gitu?
Puji Tuhan Pak, Paradise ini justru sebenarnya suatu organisasi yang di tengah proses bisa dikatakan regenerasi Pak. Jadi dari founder kami yang melahirkan perusahaan ini sebenarnya dari prinsipal kami lah yang sebenarnya kan produk pertama dia kan Plaza Indonesia di tahun 90-an ya Pak ya. Lalu ada jajaran manajemen yang merintis Paradise-nya sendiri yang tadi dari Harris Hotel itu tahun 2000-an. Dan sekarang ini saya bisa dikatakan seperti Gen ya Gen 2 Gen 3 lah tergantung dari itunya ya. Lihatnya dari project Plaza-nya atau project Paradise-nya. Jadi kami ini memang sekarang jajaran direksi kami itu bukannya saya itu umur, namun mungkin sekarang ini kita mungkin lebih dari 50% jajaran direksi kami itu di bawah umur 45. Karena memang ini menjadi PR dan mandat kita untuk merejuvenate supaya mempersiapkan Paradise ini untuk 10-15 tahun ke depan lagi, Pak. Jadi ini bisa dikatakan ya, Pak ya, namanya bisnis keluarga maupun bisnis multi-generational seperti ini itu era-era regenerasi itu era-era masuk angin pancaroba, Pak. Tidak mudah. Dan memang kalau misalnya tidak dijaga dengan baik, perubahan ini terkadang juga bisa mengundang ya gejolak atau apa. Tapi memang saya bisa katakan proses ini sudah berjalan hampir 10 tahun Pak. Ya, dan mungkin saya sangat bersyukur pada kerjasama dan tim dan mungkin satu budaya terhadap memang yang ingin yang terbaik ya Pak ya untuk perusahaan ini. Mungkin sudah berjalan cukup baik Pak. Jadi memang itu kebetulan tim-tim kami ini cukup muda Pak. Seperti itu Pak. Pak, ini ada satu, Bapak udah lama ya bergelut di bisnis ini gitu. Saya pertama kali join properti tahun 2016 Pak. 2016 mulai ya. Ya, jadi dibilang lama, ya saya rasa banyak yang 9 lebih tahun. Ya, banyak yang lebih lama dan lebih senior dari saya Pak. Saya masih belajar lah bisa dikatakan. Sebelumnya saya di dunia finance Pak. Ya. Mungkin ada pelajaran Pak, ada pelajaran terpenting yang Bapak dapatkan dari sebelumnya di finance, sekarang di properti, yang bermanfaat untuk para pemirsa kita ini. Mungkin dari era-era saya di zaman di finance ya Pak ya, kalau saya bisa katakan saat itu kan saya bekerja dengan begitu banyak kawan-kawan mitra-mitra kerja saya Indonesia itu maupun yang dari luar negeri yang memang lulusannya juga Ivy League ya Pak ya di dunia finance itu ya Pak ya. Namun untuk kita bisa bekerja di lapangan untuk real sector Pak ya, bukan hanya bicara financial modeling dan lain-lain itu, saya selalu mendiferensiate smart and effective. Orang yang pintar itu belum tentu efektif Pak. Tapi orang efektif pasti ada pinternya Pak. Dan orang yang efektif itu harus mencari jalan yang kadang-kadang itu ya di luar rumusan yang kita belajar di sekolah lah. Itu kan saat muda saya belajar seperti itu Pak. Jadi tuntutan saya sebagai leader adalah menjadi leader yang efektif, bukan hanya finding out yang the right move, tapi the most effective move. Karena kita Pak jujur bicara sebagai leader, kalau saya selalu ingatkan kepada tim kami ya, level GM dan lain-lain, dari level GM, Chief dan Direktorat ke atas, kalau pertanyaan nyampe di meja kita tuh masih hitam atau putih, artinya tim kita belum matang. Setiap pertanyaan yang nyampai di meja kita untuk diskusi bersama tuh sudah grey Pak, ya kan? Dan kalau misalnya kita cuma beranchor pada satu teori satu apa, itu nggak akan bisa, nggak sulit untuk kita implementasi di lapangan. Satu, jadi poin saya itu satu dia bilang kita harus comfortable untuk melangkah dan berkembang menanjak gunung dengan kadang-kadang jalanannya juga kita nggak tahu ini setapaknya di mana, nggak seperti jalan tol ya kalau kita kerja di luar negeri kan. Prosedur lah dan lain-lain kan sudah seperti jalan tol. Di sini kan seperti kayak setapak ke gunung. Kita merasakan, kita punya naluri bahwa kita ini lagi jalan ke atas atau lagi ke bawah. Tapi jalan di mana kita harus meniti langkah-langkah sendiri dan jangan komplain kalau kita mendaki gunung dengan kerikil di sepatu. That's part of life. Pasti ada. Pasti ada. Jadi jangan komplain, saya nggak bisa efektif karena saya ada kerikil sepatu. That is business Pak. Kalau by the time kita udah nggak ada kerikil, namanya udah multinational besar, udah luar biasa besar Pak itu namanya udah itu. Jadi itu ketangguhan itu ya Pak ya. Dan saya suka bercandanya, saya katakan terkadang tim kita di Indonesia ini saya ini cukup tergelitik dengan salah satu kawan baik saya yang suka orang luar negeri Pak ya. Dia suka bercanda kepada saya, Indonesia ini sebenarnya negara dengan takdir yang besar.
Hanya saja kalian harus bisa memiliki mindset yang besar juga. Kita kadang-kadang kalau saya bercanda saya kepada tim, saya bilang, kita nih, saya katakan pada tim, Paradise ini sebenarnya dengan dipercayai para Plaza Indonesia di bawah Paradise ini sebenarnya perusahaan yang takdirnya besar. Tapi terkadang karena kita lahir dari perusahaan kecil, Pak. Sebelum dimasukin kan kita kecil, Pak. Sebenarnya market cap kita cuma 3 triliunan, Pak, waktu itu. Tiba-tiba sekarang double dan lain-lain, dan triple bahkan. Mindset kita harus berubah. Kawan saya mengingatkan saya seperti ini, kalian ini lucu ya, orang Indonesia. Kadang-kadang kalian tahu kalian ini negara besar dan akan menjadi besar, tapi terkadang ada mental block-nya, Pak ya. Saya diingatkan sama dia, dia bercanda begini, Pak, bilang, kalian itu bayangkan ya, coba kalau kalian ganti mindset-nya, caranya gimana? Kurs kalian berapa sekarang rupiah $1? 16.000 sekian. Kamu hilangin aja 02, kamu udah jadi Jepang. 150, 160 Japanese yen per dolar kan? Iya. Kamu hilangin 02, kamu udah jadi Jepang. Kamu hilangin 04, kamu udah jadi Australia. 1,5 Australia dolar per US dollar ya kira-kira ya. Jadi karena kita berpikir, oh rupiah, kayak gitu. Masa kita kadang-kadang lupa bermimpi seperti negara besar ya terkadang ya. Kita ini sebenarnya pelan-pelan sudah besar, Pak, ternyata ya. Sama seperti negara-negara lain. Kalau kita lihat tidak ada negara yang tidak ada dinamika, Pak. Jepang juga struggle dengan pertumbuhan mereka, ya. Australia dan lain-lain ya. Tapi kita ini pelan-pelan sebenarnya sudah, kalau kita lihat ya, orang suka bercanda, kita selalu meng-overestimate apa yang kita bisa capai dalam setahun, tapi selalu underestimate apa yang kita capai dalam 10 tahun. Saya lihat itu di Indonesia, Pak. Karena saya kebetulan di perusahaan ini juga sudah 10 tahun, saya lihat apa mimpi-mimpi kita waktu 10 tahun lalu dan apa yang realitas sekarang ini, sebenarnya kita ini kan berkembang bersama dengan negara juga, Pak ya. Jadi saya suka bercanda seperti itu. Dia bilang, ya kalian hilang 02 udah jadi Jepang, hilang 04 udah jadi Australia gitu kan ya. Jadi saya ingatkan, oh iya benar juga ya. Ya kita ini sebenarnya sekarang udah ekonominya sudah nggak kecil juga ya, Pak ya. Dan saya selalu bercandanya adalah kita ini, saya terkadang punya sedikit observasi ekonomi, Pak ya, kalau saya bisa sharing. Negara itu besar dan matang saat average median age mereka di negara itu kira-kira 40-an. Negara itu, manusia, budaya itu tuh bisa berubah, gaya hidup, cara hidup, apapun itu, komunitas dan maupun masyarakat itu cukup bisa dibentuk sampai mereka rata-rata umur 40-an. Maka dari itu di Jepang itu kan waktu mereka jaya di tahun 90-an tuh rata-rata umur mereka 40 tuh di tahun 90-an itu, Pak. Sekarang mereka udah 50-an, ya kan? Nah, kita lihat negara-negara di Indonesia, kita rata-rata masih 28, kan? Median age kita. Dan kalau kita hitung secara matematis, Pak, kenapa orang suka dulu katakan Indonesia emas di tahun 2045, Pak? Karena disitulah di mana Indonesia median age udah 40, Pak. Oh, iya. Jadi sampai titik situ, negara Indonesia ini sebenarnya masih bisa dibentuk, Pak. Dan saya udah keliling dunia, Pak, ke Jepang, ke Singapura, ke Eropa. Negara itu luar biasa, Pak. Tapi namanya the look and the face of development itu Indonesia, Pak. Dalam arti selalu ada kotor, macet, debu, polusi. Saya dulu di Cina 20 tahun lalu, Pak. Saya sekolah di sono setahun. Yang namanya polusi di jalanan itu luar biasa. Sama seperti kayak di Jakarta sekarang. EQI-nya itu mungkin ada 150-an itu. Sekarang tapi bagus. itulah the look, the face, the feel of development. Kalau kita udah kayak di Swiss udah bisa berenang di Seine River, itu namanya sudah bukan developing country lagi, Pak. Gitu. Jadi saya comfortable memimpin suatu perusahaan di negara seperti ini dengan segala dinamikanya, dengan kerikil di sepatu menanjak gunung, karena itulah memang negara berkembang, perusahaan berkembang, itu that is the look and the feel and the smell.